Ya, kita bersyukur pada hari ini kita sudah berada di bulan Juni, artinya kita di bagian terakhir dari semester yang pertama di tahun 2026. Saya bersyukur untuk kasih karunia Tuhan buat gereja ini, buat jemaat yang setia, buat setiap lawatan Tuhan dalam Super Sunday, untuk apa yang Tuhan kerjakan di TYC, di IFJ Kids ya. Untuk pekerjaan Tuhan melalui care group, melalui discipleship journey ya, saya bersyukur. Dan mari setiap kita terus untuk memiliki rasa lapar dan haus akan Tuhan nanti ketika di semester yang berikutnya. Saya percaya kalau kita punya rasa lapar dan haus akan Tuhan, Tuhan akan terus melawat, bekerja, dan membawa kita untuk mengalami dari glory ke glory. Amin saudara. Dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Well, pada pagi hari ini kita punya tema yang baru, Building a Legacy. Bagaimana kehidupan kita boleh dibangun untuk memiliki sebuah warisan atau sebuah legacy. Karena apa, saudara? Karena hidup kita ini bukan hanya sekedar tentang hari ini, saudara. Tetapi juga tentang jejak yang akan kita tinggalkan dan arah yang kita bangun untuk masa depan. Amin saudara ya. Jadi hidup hari ini akan menjadi sebuah inspirasi bagi generasi berikutnya. Karena itu setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini itu bukanlah hal yang biasa. Amin saudara. Meskipun langkah yang kecil, tetapi menjadi bagian dari sebuah cara Tuhan untuk membangun sesuatu yang besar yang bisa berdampak dari generasi ke generasi. Dari generasi kita ke generasi yang selanjutnya. Di dalam Amsal pasal 13 ayat 22 bagian A dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Katakan kiri kanan, aku orang baik. Amin saudara ya. Jadi pastikan bahwa kita adalah orang baik yang kelak akan meninggalkan warisan bagi anak cucu kita. Saya ingin mau menjelaskan dulu. Warisan itu ada dua bagian yang besar. Yang satu yang disebut sebagai inheritance. Yang kedua adalah legacy. Nanti kita akan bahas pada pagi hari ini bagian yang sisi kuningnya, legasinya. Inheritance itu adalah warisan yang bersifat fisik. Berupa harta benda, berupa materi saudara. Inheritance itu diwariskan saat ketika orang tua itu atau seseorang itu meninggal. Ya. Jadi dia akan buat ya surat wasiat untuk penerima warisan. Kemudian itu ibaratnya memberikan ikan saudara ya. Merupakan hadiah yang diterima dan sesuatu yang kita tinggalkan. Itulah warisan yang bersifat inheritance. Sementara di sisi bagian kanannya, legacy itu lebih bersifat seperti sebuah sikap, karakter, prinsip, nilai-nilai, value atau tujuan hidup. Dan itu bisa diwariskan saat kita masih hidup saudara ya. Amin saudara ya. Jadi saat kita masih hidup orang bisa melihat kehidupan kita dan kemudian bisa terinspirasi dari hal itu. Ibaratnya memberikan kail saudara ya. Jadi memberikan pengetahuan bagaimana untuk menangkap ikan. Jadi bukan hanya terima ikan doang, tapi pengetahuan untuk menangkap ikan dan meletakkan nilai atau infrastruktur untuk kemudian mereka bisa hidup secara mandiri. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah merupakan nilai-nilai yang diimpartasikan dan sesuatu yang kita tanamkan yang membuat kemudian generasi selanjutnya dapat berdiri dan melanjutkan kehidupan. Itulah perbedaannya antara inheritance dan legacy. Mana yang penting? Kedua-duanya saudara. Sebagai orang baik kita harus mewariskan dari sisi inheritance-nya dan juga legasinya. Dan hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang benar-benar memiliki pengaruh sampai kepada generasi demi generasi. Dan hari ini kita akan mempelajari kisah dari seorang Abraham. Mari buka bersama dengan saya dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ya. Kejadian pasal 17 ayat 7 dan
ayat 9, 3, 2, 1. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Sebentar, kita baca bersama. Ini saya cuma mendengar suara saya. 3, 2, 1. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Nah, dari apa yang kita baca ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Hal yang pertama adalah bahwa janji adalah landasan dari sebuah warisan. Janji adalah landasan daripada sebuah warisan. Di dalam ayatnya yang ketujuh dikatakan aku akan mengadakan perjanjian. Nah, perjanjian ini bukan perjanjian yang biasa, saudara. Perjanjian ini disebut sebagai covenant, saudara. Yaitu perjanjian yang diinisiasi oleh Tuhan dan tidak bisa dibatalkan. Karena yang mengambil inisiatifnya adalah Tuhan. Jadi sebuah perjanjian yang dibuat oleh Tuhan untuk menjadikan keturunan Abraham dan keturunannya sebagai bangsa yang besar. Sebagai keturunan yang bahkan kalau pasir di laut dan bintang di langit dapat dihitung, maka begitulah keturunan daripada Abraham. Ya, jadi itu janji, covenant antara Tuhan dengan Abraham. Bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham sebagai bangsa yang besar. Nah, ada yang sedikit kontradiksi di situ. Tuhan membuat perjanjian dan perjanjiannya kepada generasi selanjutnya. Tapi faktanya pada saat itu Abraham tidak memiliki seorang anak. Nah, kita boleh baca background dari pasal 17 ayat 7 ini di dalam ayat sebelumnya. Di dalam ayat 1 sampai ayat 6 bahwa saat itu Abraham usianya 99 tahun dan namanya Abram, saudara. Abraham itu kan bapa segala bangsa. Nah, namanya di pasal 17 ayat 1 adalah Abram, ya. Dan Tuhan menjanjikan suatu keturunan yang bahkan kalau pasir di laut dan bintang di langit bisa dihitung, maka keturunan Abraham akan dapat dihitung. Tapi faktanya Abraham gak memiliki keturunan. Usianya 99 tahun. Dan sepertinya tidak akan mungkin memperoleh anak secara manusia. Karena apa? Sarah gak bisa memproduksi sel telur. Kalau sudah mati haid, artinya secara sisi manusia gak ada keturunan. Tapi Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dengan keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Dan di ayat 2-nya, ini yang luar biasa, saudara. Bahwa Tuhan memperkenalkan dirinya, akulah Allah yang maha kuasa. Itu pegang, saudara. Tuhan yang maha kuasa sanggup untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, saudara. Amin, saudara. Sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau saat dia memanggil keluar dari Ur Kasdim, Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai aku Allah yang maha mulia. Tapi di bagian ini, saudara, dia memperkenalkan dirinya sebagai aku Allah yang maha kuasa. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menaruh bintang, bulan dan matahari. Kalau untuk masalah daripada Abraham yang belum punya keturunan adalah hal yang kecil. Amin, saudara. Makanya Abraham itu berpegang kepada janji Tuhan, saudara. Nah, bagaimana Abraham berpegang kepada janji Tuhan? Dia menjadi bapak orang percaya. Saat ketika Ishaknya lahir. Karena yang dihitung keturunan daripada Abraham bukan dari Hagar, saudara. Bukan dari Ismail. Bukan dari keturunan yang lain yaitu Keturah. Tapi yang diperhitungkan untuk menerima warisan, menerima janji itu dari Sarah. Yaitu dari Ishak. Dan ini kan anak
tunggal, saudara, anak satu-satunya. Tiba-tiba Tuhan ngomong, persembahkanlah Ishak. Itu Abraham tidak memiliki suatu keraguan sedikit pun. Ketika datang perintah itu, langsung pagi-pagi benar. Dia ajak Ishak, dia ajak 2 bujangnya, dia bawa kayu bakar, dan dia bawa api. Tidak ada keraguan. Kenapa? Di ayat berikutnya memberikan penjelasan, saudara. Ini keyakinan daripada Abraham, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ibrani pasalnya, next ya. Ibrani pasal 11 ayat 17 sampai 19. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Ayat 19. Karena ia berpikir. Jadi dari sisi pikirannya Abraham, saudara ya. Bahwa Allah berkuasa. Karena Tuhan tadi ya memperkenalkannya sebagai Allah yang Maha Kuasa. Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Itu di pikirannya daripada Abraham. Tapi dari sisi Tuhan kan begitu diangkat belati atau pisau untuk mempersembahkan Ishak. Kemudian suara Tuhan datang. Jangan engkau apa-apakan anak itu. Karena Tuhan udah tahu hatinya Abraham. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. So hari ini apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan Anda? Saya mau katakan, kalau terima visi yang dari Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Sanggup melakukan segala sesuatu, sekalipun buat kita itu mustahil. Sekalipun buat kita itu tidak mungkin, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. George Muller, saudara. Dia hidup di Inggris kira-kira di tahun 1800. Menerima sebuah visi yang tidak biasa. Untuk merawat anak-anak, ya, untuk memberi makan anak-anak. Melalui panti asuhan tanpa sponsor yang tetap. Tanpa bantuan pemerintah. Suatu pagi, gak ada makanan di atas meja. Tapi pagi hari itu, dia mengajak untuk semua anak-anak kumpul mengitari meja yang kosong. Yang ada hanya apa? Peralatan makan. Mereka berdoa untuk meminta bahwa seolah-olah sudah ada makanan di atas meja. Dan yang terjadi setelah itu adalah tiba-tiba ada ketukan pintu. Dan seorang pria datang dengan roti dan berkata, semalam-malaman aku gak bisa tidur. Aku gelisah. Karena disuruh Tuhan untuk membuat roti untuk dibawa ke tempat ini. Nah, setelah itu tidak beberapa waktu datang orang membawa susu segar. Dan dia berkata seperti ini, bahwa keretanya mengalami kerusakan tepat di depan daripada gedung tempat anak-anak itu. Dan dia berkata, daripada menjadi basi, aku bawa ke tempat ini susu segar. Dan sepanjang hidupnya, George Muller telah merawat, membina, mendidik, dan mengasuh lebih daripada 10.000. Semuanya karena pemeliharaan Tuhan. Dan tak pernah berkekurangan. Anda percaya Dia Jehovah Jireh, saudara? Amin, saudara. Jadi apa yang perlu untuk kita khawatirkan? Kalau Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menyertai kita, memberikan kita visi, memberikan kita sebuah janji. Hanya bagian kita adalah seperti Abraham yang memperoleh sebuah ungkapan begini, hiduplah di hadapanku dengan tak bercacat. Hiduplah di hadapanku dengan tanpa celah. Karena itu penting, saudara. Tuhan nuntut itu di dalam kehidupan kita untuk setia kepada. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah bahwa janji ini ditujukan untuk lebih dari satu generasi. Kita tahu ya bahwa Abraham kelak setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi kepada bangsa Israel selalu merujuk kepada imannya Abraham. Allah yang menampakkan diri kepada nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Israel. Kalau kita lihat sudah peristiwa-peristiwanya, Yosafat
kemudian mengutip akan hal itu. Nehemia mengutip hal itu. Bahkan sampai saudara janji itu melalui Yesus Kristus sampai kepada kita hari ini. Amin saudara ya. Janji ini ditujukan untuk lebih dari satu generasi. Next ya, ayat 7 masih saudara. Bagian B-nya dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Maka luar biasa sekali. Tuhan yang kita sembah disebut dengan nama Abraham. Allah, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan saya mau beritahu bahwa legacy atau nilai-nilai, value, iman itu, kepercayaan daripada kita semua atau dari Abraham bisa sampai kepada generasi berikutnya karena melalui pemuritan dan penginjilan. Maka pemuritan itu penting sekali. Amin saudara. Ya kalau tidak ada pemuritan saudara, nggak akan terjadi. Karena itu setiap kita dengan sengaja harus bisa memuridkan. Dan pemuritan itu dimulai dari mana? Dari keluarga kita. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Apabila engkau berbaring. Dan apabila engkau bangun. Jadi ketika bangun tidur, ya harus diajarkan anak-anak kita. Ketika hendak tidur, harus diajarkan anak-anak kita. Di dalam perjalanan diajarkan anak-anak kita. Di rumah diajarkan anak-anak kita. Apa isinya di dalam Ulangan pasal 6 ini? Di ayat-ayat sebelumnya. Bahwa Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Itu perintahnya. Jadi perintah untuk mengasihi itu bukan nanti di dalam perintah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dari sejak Ulangan pasal 6 itu, saudara. Dan itu harus diajarkan apa saudara? Berulang-ulang. Karena sebuah penelitian mengatakan ketika kita mengajarkannya lebih dari 6 kali, nancap. Maka kalau khotbah ada tema yang sama yang diulang-ulang, ya jangan pastiu saudara. Karena itu akan menanamkan prinsip kebenaran itu di hati kita. 2 Timotius 1 ayat 5 berkata begini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi ada warisan iman di dalam diri Timotius karena dari generasi sebelumnya. Dari mulai neneknya Lois kepada ibunya. Dan perlu saya beritahu, papanya Timotius itu orang Yunani. Dan Anda tahu Yunani? Yunani itu lebih percaya dewa-dewa. Semua dewa-dewa yang dibicarakan kebanyakannya dari Yunani. Tapi yang luar biasa adalah bahwa ibunya mengambil peran yang begitu signifikan. Sehingga pengaruh dari ibunya, iman dari ibunya yang diturunkan dari neneknya sampai kepada Timotius. Maka Timotiusnya menjadi seorang yang menjadi teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan di dalam kekudusan. Amin saudara. Menjadi seorang yang luar biasa. Susan Wesley. Dia hidup di abad ke-18. Dan saat itu ekonomi sulit. Dan dulu kan banyak anak, banyak rezeki. Ini enggak tanggung-tanggung dia pelihara 19. Itu udah sibuknya enggak karu-karuan. 3 aja repot kok ya. Pak Saudara, 3 aja repot. Ini 19. Tapi di saat-saat kesibukan seperti itu, dia tetap punya kehidupan spiritual yang kelihatannya itu langkah yang biasa dan sederhana. Yaitu dia selalu mengajar anak-anaknya untuk percaya kepada Tuhan. Dan selalu punya waktu doa. Bahkan di tengah kesibukannya, ketika nggak ada ruangan lagi, dia menutup kepalanya dengan kain. Dan semuanya anak tahu bahwa dia lagi berdoa dan nggak akan mengganggu. Dan apa yang terjadi? 2 dari 19
anaknya itu kelak di kemudian hari mengguncang dunia dengan kebangunan rohani. Siapa yang tidak kenal Charles dan John Wesley, bahkan membuat banyak lagu himne, dan dialah pendiri gereja Metodis, mengguncang Inggris, saudara, mengguncang dunia dengan kebangunan rohani dari hal yang kecil. Makanya doa, pengajaran kepada anak-anak, sekalipun anak-anak kita kan itu waktunya kalau terlalu lama bosan, ya itu mungkin sebentar aja sudah didoakan, kemudian diajarkan, sudah. Amin, sudah. Itu kelihatan hal yang sederhana, simple, biasa. Tapi Tuhan memperhitungkan kesetiaan untuk memuridkan anak-anak kita. Ini mungkin keturunannya hanya dari ibunya kepada kedua anak. Tapi kita lihat contoh yang lebih dahsyat lagi, yaitu kehidupan Jonathan Edward, ya. Jonathan dan Sarah Edward, ya. Kira-kira hidupnya di abad ke-18, saudara, ya. Dan nanti saya akan perbandingkan dengan kisah dari Max Jukes. Ya, jadi Jonathan dan Sarah Edward adalah seorang teolog, seorang pengkhotbah, seorang dengan nilai karakter yang luar biasa. Di mana dia bukan hanya menjadi pengkhotbah di panggung-panggung yang megah, tapi dia mengajarkan anak-anaknya. Ada sebuah penelitian yang meneliti dari garis keturunannya Jonathan dan Sarah Edward, didapati 1.400 orang, saudara. Dan kita bisa lihat, siapa yang tidak akan bangga dengan keturunan seperti ini. 13 orang merupakan rektor dari universitas, saudara. 65 orang bergelar profesor di perguruan tinggi. 75 orang memiliki karir di dunia kemiliteran. 80 orang di dalam pelayanan publik, saudara. 60 orang adalah penulis. 60 orang adalah doktor. 30 orang hakim, 100 gembala, 100 pengacara, 3 orang senator Amerika, dan 1 orang wakil presiden Amerika. Bukankah itu sesuai dengan janji Tuhan? Keturunanmu akan diberkati. Keturunanmu menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Dimulai dari mana, saudara? Pemuritan dalam keluarga. Kasih tepuk pundak sebelahnya. Yuk, muridkan anak-anakmu. Di sisi yang satu, saudara, ini sebagai perbandingan. Seorang bernama Max Jukes, saudara. Ini tidak secara sengaja, seseorang, dia melakukan penelitian di penjara. Dan kemudian menemukan beberapa orangnya. Jadi banyak orang di penjara itu ternyata memiliki keterkaitan dari garis keluarga. Setelah ditelusuri akarnya kepada Max Jukes ini, saudara. Maka kemudian keturunannya kita lihat. 310 orang mati dalam keadaan miskin. 150 orang terlibat dalam kriminal yang berat. 70 orang pembunuh. 90 orang adalah pemabuk. 100 orang pemabuk. Dan 190 orang aktivitasnya di dunia prostitusi. Mau pilih yang bagian kanan atau bagian kiri, saudara? Tentu kita akan pilih di sisi yang kiri. Amin. Hidup kita hari ini akan menjadi legacy untuk generasi berikut. Karena itu harus bangun kehidupan keluarga yang solid. Keluarga yang kuat. Jangan seperti Max Jukes. Keluarganya berantakan. Maka tidak mengherankan keturunannya modelnya kayak begitu. Dan menyedihkan sekali. Kalau kemudian Anda semua sudah bergereja di tempat ini, kalau keturunannya jadinya kayak begini. Saya mau katakan seperti ini, tujuan utama menjadi orang tua bagi anak-anak adalah memuridkan mereka agar menjadi serupa dengan Kristus. Saya mau tekankan lagi, tujuan utama menjadi orang tua bagi anak-anak Anda adalah memuridkan mereka agar menjadi serupa dengan Kristus. Kesuksesan dari sisi mungkin karir,
usaha dan lain sebagainya, itu biarlah jadi tujuan yang kedua dan seterusnya. Tapi pastikan anak-anak kita hidupnya untuk meneladani Yesus Kristus. Dan saya mau beritahu berikutnya bahwa keteladanan adalah metode yang paling keras berbicara di dalam rumah. Maka karena anak-anak kita akan lebih mudah meniru apa yang kita lakukan daripada mendengarkan apa yang kita katakan. Amin, saudara. Karena itu kita harus bisa menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, dan dalam kekudusan kita. Hari ini kalau tersentak dengan firman ini, ya karakter firman itu di dalam 2 Timotius 3:16 mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang di dalam jalan kebenaran. Jadi harus mengubah, saudara. Dari mana terlebih dahulu lingkungan kita. Untuk kita itu menjadi teladan. Agar angkatan demi angkatan memuliakan Yesus Kristus. Jangan sampai terjadi setelah generasi Yosua dan para tua-tua yang hidup di zaman Yosua. Ketika generasi mereka berlalu, ada the lost generation, generasi yang hilang. Kenapa? Tidak berpegang kepada firman. Yuk mari setiap kita harus dengan sadar muridkan anak-anak kita. Ambil waktu untuk punya doa bersama. Meskipun itu singkat, saat di rumah, mau tidur, bangun tidur dalam perjalanan. Amin, saudara. Kemudian yang kedua adalah pemuritan buat orang lain. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Kalau kita melihat dari ayat ini, maka kita bisa melihat bagian berikutnya. Dari Paulus kepada Timotius, kepada orang yang dapat dipercaya, kepada orang lain. Jadi ada sebuah pola pemuritan. Dan saya beritahu bahwa gereja ini adalah gereja yang benar-benar melakukan pemuritan. Karena amanat agungnya dengan sangat jelas. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi jadikan semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan setelah itu apa? Ajarkanlah mereka untuk melakukan apa yang telah aku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi setiap kita ini harus mau, sebelum memuridkan, harus dimuridkan. Amin, saudara. Dan kita ini di IFJF itu punya dua, saudara, pola pemuritan yang sudah diatur sedemikian. Yang pertama, melalui care group. Boleh angkat tangan yang sudah ada di care group? Yang belum di care group, masuk di care group. Masuk. Karena itu adalah apa? Pemuritan. Jadi setiap kita ini harus punya kesadaran. Join IFJF harus ada di care group. Karena itu pemuritannya. Dari ketika digembalakan, dimuridkan, nanti akan naik, saudara, untuk menjadi dari anggotanya menjadi core team leader. Itu sudah langkah untuk menjadi pemimpin. Setelah itu akan menjadi care group leader. Dari care group leadernya memuridkan orang lain, dan kemudian terus pemuritan itu terus terjadi seperti itu. Jadi ada sebuah cycle yang dinamis. Yang kedua melalui discipleship journey. Kita punya satu bagian yaitu kelas Come, Grow, Serve, Lead. Kelas Come-nya itu mengajarkan 8 hal yang sangat mendasar. Tentang keselamatan, tentang transformasi hidup, baptisan air secara selam, baptisan Roh Kudus, tentang ikatan perjanjian dengan gereja lokal, covenant, saudara ya. Tentang setiap hari bersama Kristus. Kemudian ada pelayanan pelepasannya. Dan juga ada salib Kristus. Itu sebagai meletakkan dasar. Kemudian di kelas grow-nya, kalau sudah di IFJF, tahu dong
Apa isinya IFJ? Kenapa kita punya statement misi, people is our mission? Harus tahu itu. Kemudian kita punya 10 visi. Jadi ada visi yang progresif, yang selalu diupdate setiap 4 tahun sekali. Tahun lalu alive, tahun ini align. Dan 3 tahun berikutnya. Yang setiap tahunnya kemudian ada kalimat lanjutan. Kayak ini kan align in promise. Tapi ada 10 visi yang tetap. Kehidupan di dalam doa, prayer, power. Harus menjadi jemaat yang punya kuasa oleh Roh Kudus. Worship, menjadi jemaat yang menyembah. Ya. Memuji menyembah itu harus ekspresif. Kemudian menjadi jemaat yang terikat dengan perjanjian covenant dengan Tuhan melalui gereja lokal. Kalau tidak covenant, nanti pengajarannya tidak bisa terkontrol. Tanaman kan kalau dipindah-pindah itu, pertumbuhannya tidak akan maksimal. Dan mungkin menghasilkan buah. Ya kalau menghasilkan buah bisa buah asam atau buah yang tidak maksimal. Makanya perlu untuk tertanam. Kalau sudah merasa yakin Tuhan bawa di tempat ini. Saya ketika awalnya ke IFJ, waktu itu di Hotel Ritzy, sekarang udah berubah menjadi Arya Duta. Begitu melangkah masuk, tujuannya untuk mengikuti kelas Discipleship Journey. Waktu itu namanya keren sekali, SPOP. Bukan gula-gula, tapi Sekolah Pertumbuhan Orang Percaya. Saya saat memasuki itu ruang siladen, Tuhan langsung bicara. Nih rumahmu. Saya langsung minta izin ke gembala, saudara, ya, gembala yang lama. Dan beliau izin. Berikutnya, begitu ada covenant, saudara. Acara covenant. 049/1998. Itu nomor covenant saya. Covenant, saudara. Kemudian yang kelima itu bicara tentang firman, word. Keenam mission. Ketujuh giving. Kedelapan adalah balance. 9 excellent. Dan ke-10 leadership. Diajarkan 10 visi. Kemudian setelah itu ada nilai-nilai di dalam IFJ itu. Dan ada 5, saudara. Great Commission, Compassion, Covenant, Cutting Edge, Champion. Yang dapat diterapkan di dalam 5 area kehidupan kita. Secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di marketplace, dan dalam kepemimpinan. Oke, yang terakhir adalah melalui misi penginjilan. Minahasa ini 1831 pada 12 Juni kedatangan 2 orang yang mengubah Minahasa selamanya. Yang membuat Minahasa tidak pernah sama lagi. Yang pertama namanya adalah Johann Friedrich Riedel. Yang kedua Johann Gottlieb Schwarz. Mereka mengadakan perjalanan lama sekali dari benua Eropa, menempuh perjalanan melalui samudera sampai di Batavia, melanjutkan ke Surabaya, kemudian ke Ambon, setelah itu ke Ternate. Dan dari Ternate, mungkin itu situasinya lagi angin selatan. Jadi itu bergelombang sangat besar. Dan mereka 12 Juni 1831 mendarat di Kema. Kemudian ke Manado, melakukan suatu survei dan menetapkan bahwa pos pelayanan penjangkauan misi mereka di Tondano dan Langoan. Makanya 12 Juni itu berarti 5 hari dari sekarang. Gitu ya. Ditetapkan sebagai apa? Hari penginjilan. Nih sejarahnya itu. Dan melalui 2 orang inilah Minahasa tidak pernah sama lagi. Coba renungkan saudara. Renungkan. Andaikan tidak ada 2 orang ini mungkin masih alifuru saudara. Mungkin masih pergi ke Batu Pinabentengan. Tapi karena 2 orang inilah meninggalkan zona nyaman mereka. Meninggalkan kan Eropa di tahun-tahun itu kan memang sudah maju. Untuk apa? Untuk melihat terang Tuhan bercahaya atas Minahasa.
Dan pengorbanan mereka itu bukan hanya di dalam sebuah perjalanan. Bahkan Johann Friedrich Riedel itu dimakamkan di Tondano. Makamnya masih ada di bagian Ranowangko sana. Jadi memberi hidup. Maka kemudian yang terjadi adalah orang tua, nenek moyang, generasi di tahun 1830-an itu menjadi percaya kepada Yesus yang kemudian mewariskannya kepada generasi yang sekarang. Amin, saudara. So karena itu pada pagi hari ini, saudara, saya mau mengajak untuk kita semua. Pilihannya adalah memuridkan dengan sengaja keluarga kita. Kemudian mau untuk dimuridkan. Mau untuk memuridkan orang lain. Dan kalau ada panggilan misi, itu akan sangat luar biasa sekali. Karena mengubah yang gelap menjadi terang. Mengubah masa depan sebuah suku bangsa. Dan yuk, kita mau supaya Tuhan dipermuliakan dari generasi demi generasi. Angkatan demi angkatan memuliakan Tuhan. Secara fisik kita nggak ada hubungan dengan Abraham. Tapi nilai itu yang harus kita ambil. Untuk kelak menjadi legacy kepada generasi berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.